Tahun 1998 menjadi masa yang berat bagi banyak orang. Krisis ekonomi membuat harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara pekerjaan semakin sulit didapat. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pasar tradisional, terminal tua, dan tempat pembuangan sampah di pinggir sungai, hidup seorang pemulung botol bekas bernama Kasdani, pria berusia 42 tahun yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari barang-barang yang dibuang orang lain. Setiap hari sebelum azan subuh berkumandang, Kasdani sudah bangun dari tikar lusuh di rumah kayunya yang hampir roboh. Dengan gerobak kayu tua yang rodanya sering berdecit, ia menyusuri jalanan yang masih gelap. Embun pagi membasahi sandal karetnya ketika ia berjalan menuju pasar tradisional. Ia berharap menjadi orang pertama yang menemukan botol-botol bekas minuman, kaleng, atau kardus yang masih memiliki nilai jual. Rutinitas itu terus berulang. Dari pasar, Kasdani berpindah ke terminal, lalu berakhir di tempat pembuangan sampah yang dipenuhi aroma menyengat. Tangannya sudah terbiasa mengaduk tumpukan sampah tanpa menghiraukan bau busuk yang menusuk hidung. Baginya, setiap botol kaca atau botol plastik yang masih utuh berarti tambahan uang untuk membeli beras. Sementara itu, di rumah yang sederhana, istrinya, Sukarni, menunggu dengan ember besar berisi air sumur. Setelah Kasdani pulang, ia akan mencuci satu persatu botol bekas hingga bersih sebelum dijual kepada pengepul. Tangannya mulai kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air dingin. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama mereka mau bekerja keras, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun harapan itu terasa semakin jauh. Putri semata wayang mereka, Lasmini, yang baru berusia 10 tahun, sering terbaring lemah di atas dipan bambu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan batuknya tidak kunjung sembuh. Dokter puskesmas pernah mengatakan bahwa kondisi rumah yang lembab dan kurangnya asupan makanan bergizi membuat daya tahan tubuh Lasmini menurun. Setiap kali mendengar anaknya batuk pada malam hari, Kasdani hanya mampu menundukkan kepala. Ia ingin membawa Lasmini berobat ke rumah sakit, tetapi bahkan untuk membeli obat penurun panas pun ia harus menghitung sisa uang di sakunya. Keadaan semakin sulit ketika harga barang rongsokan tiba-tiba turun. Botol-botol yang dulu masih bisa dihargai cukup baik kini hanya dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam sehari penuh bekerja, penghasilan Kasdani seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit garam. Suatu sore, setelah menjual hasil pungutannya, pengepul hanya menggeleng pelan. Harga lagi turun, dan saya juga nggak bisa beli mahal, katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Kasdani menerima uang itu tanpa membantah. Ia sadar pengepul pun sedang mengalami kesulitan yang sama. Karena penghasilannya terus menurun, Kasdani mulai berutang di warung sembako milik Pak Karsim. Awalnya hanya beras, lalu minyak goreng, gula, hingga obat batuk untuk Lasmini. Buku utang di warung itu semakin penuh dengan namanya. Beberapa kali Pak Karsim mengingatkan dengan nada halus agar utangnya segera dilunasi. Kasdani hanya bisa mengangguk. "Aku usahakan, Pak." Jawaban itu selalu sama, meski ia sendiri tidak tahu dari mana uangnya akan datang. Di rumah, suasana menjadi semakin muram. Sukarni berusaha menghemat segala kebutuhan. Lauk pauk yang dulu masih bisa berupa ikan asin kini sering diganti hanya dengan tempe atau sayur rebus. Mereka bahkan mulai mengurangi penggunaan lampu minyak pada malam hari agar lebih hemat. Meski begitu, Sukarni tidak pernah menyalahkan suaminya. "Aku tahu Mas sudah berusaha," ucapnya pelan suatu malam. Kasdani hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya tumbuh rasa gagal yang semakin sulit disembunyikan. Beberapa hari kemudian, ketika mengantarkan botol bekas ke tempat pengepul, perhatian Kasdani tertuju pada seorang pria yang baru saja datang mengendarai sepeda motor yang masih tampak mengilap. Pria itu mengenakan kemeja bersih, sandal kulit, serta jam tangan yang terlihat mahal.
Kasdani sempat mengernyit sebelum akhirnya mengenali wajah tersebut. Jumirin. Pria itu menoleh lalu tersenyum lebar. Kasdani, sudah lama sekali. Kasdani hampir tidak percaya. Dulu mereka sama-sama memulung di tempat pembuangan sampah yang sama. Jumirin bahkan pernah tidur di gubuk reot dekat sungai karena tidak memiliki rumah. Kini penampilannya berubah total. Mereka berbincang beberapa saat di depan gudang pengepul. Jumirin tidak lagi terlihat seperti orang yang hidup susah. Cara bicaranya tenang, wajahnya segar, dan tidak ada lagi bekas kelelahan yang dulu selalu terlihat. Kasdani akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kerja apa sekarang, Mir?" Jumirin hanya tersenyum kecil. "Ada jalan supaya hidup enggak terus begini." Kasdani mengernyit. "Jalan apa?" Jumirin melirik ke sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Nanti kalau kamu benar-benar capek hidup miskin, aku bisa kenalkan seseorang. Orang itu bisa mengubah nasibmu." Kalimat itu membuat Kasdani merasa tidak nyaman. Ia menggeleng pelan. "Aku nggak mau cari jalan yang aneh-aneh. Rezeki sudah ada yang ngatur." Jumirin tidak memaksa. Ia hanya tersenyum tipis sebelum menepuk bahu Kasdani. "Kalau suatu hari pikiranmu berubah, cari aku." Setelah pertemuan itu berakhir, Kasdani mendorong gerobaknya pulang melewati jalan tanah yang mulai sepi. Saat tiba di depan rumah kayunya yang reot, ia berhenti beberapa saat. Pandangannya beralih kepada dinding bambu yang mulai lapuk, atap yang bocor, serta suara batuk Lasmini yang terdengar dari dalam rumah. Tanpa disadari, kata-kata Jumirin terus berputar di dalam kepalanya, seolah menjadi bisikan yang tidak mau hilang, sementara langit senja perlahan berubah gelap di atas rumah kecil yang menyimpan begitu banyak kesedihan. Hari-hari setelah pertemuan Kasdani dengan Jumirin tidak membawa perubahan yang lebih baik. Justru sebaliknya, keadaan hidup keluarganya semakin terpuruk. Musim hujan membuat jalanan becek dan tempat-tempat yang biasa menjadi sumber botol bekas lebih sepi dari biasanya. Hasil memulung terus berkurang, sementara harga kebutuhan pokok kembali naik. Kasdani tetap berangkat sebelum fajar, berharap menemukan lebih banyak barang bekas untuk dijual. Namun hingga matahari mulai condong ke barat, gerobaknya hanya terisi beberapa botol plastik, kaleng penyok, dan kardus basah yang nilainya hampir tidak seberapa. Saat menjual hasil pungutannya kepada pengepul, uang yang diterimanya bahkan tidak cukup untuk membeli beras selama 2 hari. Sesampainya di rumah, ia mendapati Sukarni duduk di samping dipan bambu sambil mengompres dahi Lasmini. Napas anak mereka terdengar berat, diselingi batuk yang semakin sering. Wajah Lasmini tampak pucat, dan tubuhnya menggigil meski udara sore tidak begitu dingin. "Panasnya belum turun," ujar Sukarni lirih. Kasdani mendekati putrinya dan menyentuh dahinya. Panas tubuh Lasmini membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu anaknya membutuhkan pemeriksaan yang lebih baik, tetapi biaya berobat ke rumah sakit berada jauh di luar kemampuannya. Keesokan harinya mereka membawa Lasmini ke puskesmas. Setelah diperiksa, petugas menyarankan agar ia dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut. Mendengar perkiraan biaya yang harus dipersiapkan, langkah Kasdani terasa semakin berat ketika meninggalkan ruang pemeriksaan. Di tangannya hanya tersisa beberapa lembar uang lusuh yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat tambahan. Kesulitan itu belum berakhir. Sore harinya, Pak Karsim, pemilik warung sembako tempat Kasdani berutang, datang ke rumah. Wajahnya tidak marah, tetapi terlihat canggung. "Dan, aku paham keadaanmu. Tapi utangnya sudah cukup lama. Aku juga harus bayar ke pemasok." Kasdani menundukkan kepala. "Beri aku sedikit waktu lagi, Pak." Pak Karsim menghela napas panjang sebelum akhirnya pergi tanpa banyak bicara. Meski tidak memaksa, kehadirannya meninggalkan rasa malu yang sulit dihapus dari hati Kasdani. Malam itu,
Sukarni membuka sebuah kotak kayu kecil yang selama bertahun-tahun disimpannya di dalam lemari. Di dalamnya terdapat sepasang gelang emas tipis, satu-satunya peninggalan mendiang ibunya. "Besok akan aku jual," ucap Sukarni pelan. Kasdani terkejut. "Itu kenang-kenangan orang tuamu. Kalau benda ini bisa membantu biaya berobat Lasmini, biarlah. Perhiasan bisa dicari lagi, tapi anak kita tidak." Kata-kata itu membuat Kasdani tidak mampu menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menahan rasa bersalah yang semakin menyesakan. 2 hari kemudian, saat Kasdani sedang memilah botol bekas di belakang gudang pengepul, suara sepeda motor berhenti di dekatnya. Jumirin turun sambil tersenyum. "Aku dengar keadaan anakmu makin parah." Kasdani hanya mengangguk pelan. Jumirin memperhatikan wajah sahabat lamanya itu beberapa saat sebelum berkata dengan suara rendah, "Aku pernah bilang, ada jalan supaya hidupmu berubah." Kasdani diam cukup lama. "Aku sudah enggak punya pilihan lain." Jawaban itu membuat senyum Jumirin perlahan mengembang. "Malam ini ikut aku." Menjelang tengah malam, mereka berdua meninggalkan kota kecil itu dengan sepeda motor milik Jumirin. Jalan aspal perlahan berganti menjadi jalan berbatu yang sempit. Semakin jauh mereka masuk ke kawasan hutan, suasana berubah semakin sunyi. Hanya suara serangga malam dan embusan angin yang terdengar di antara pepohonan tinggi. Perjalanan berakhir di sebuah gubuk tua yang berdiri sendirian di tengah hutan. Bangunannya sederhana, berdinding papan yang mulai lapuk dan diterangi lampu minyak redup. Aroma kemenyan samar tercium sejak mereka turun dari sepeda motor. Di depan pintu telah berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam kusam. Rambut dan janggutnya memutih, sementara sorot matanya tampak tajam meski usianya sudah sangat lanjut. "Itu Mbah Wirasena," bisik Jumirin. Kasdani memberi salam dengan gugup. Mbah Wirasena mempersilakan mereka masuk tanpa banyak bicara. Di dalam gubuk terdapat berbagai benda tua yang tersusun rapi, mulai dari kendi tanah liat, botol kaca berdebu, hingga anyaman bambu yang dipenuhi sesaji bunga. Setelah beberapa saat hening, Mbah Wirasena mulai berbicara. "Kau datang karena kemiskinan." Kasdani mengangguk perlahan. "Aku hanya ingin keluargaku hidup layak." Mbah Wirasena menatap sebuah botol kaca tua yang diletakkan di tengah ruangan. "Di dunia ini ada penunggu yang menyukai barang-barang yang telah dibuang manusia. Mereka menjaga benda-benda yang dianggap tidak lagi berguna. Bila kau bersedia membuat perjanjian, mereka dapat membukakan jalan rezeki melalui apa yang selama ini kau kumpulkan." Kasdani menelan ludah. "Apakah ada risikonya?" Lelaki tua itu mengangguk mantap. "Setiap rezeki yang datang dengan cara seperti ini selalu memiliki harga. Tidak ada pemberian yang benar-benar cuma-cuma." Ucapan itu membuat Kasdani terdiam. Dalam benaknya terbayang wajah Lasmini yang sedang terbaring sakit dan Sukarni yang rela menjual peninggalan terakhir orang tuanya demi keluarga. Perlahan ia memejamkan mata. "Aku bersedia." Tanpa mengubah ekspresi, Mbah Wirasena mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Sebuah botol kaca tua diletakkan di atas kain hitam bersama bunga 7 rupa, segenggam tanah yang diambil dari tempat pembuangan sampah, serta dupa yang mengepulkan aroma kemenyan pekat. Atas petunjuk Mbah Wirasena, ujung jari telunjuk Kasdani dilukai dengan jarum kecil. Setetes darah jatuh ke mulut botol kaca itu sebelum segera ditutup rapat. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi krek. Retakan halus muncul dengan sendirinya di permukaan botol tua itu. Hampir bersamaan, dari arah kegelapan hutan di luar gubuk, terdengar suara puluhan botol kaca saling beradu pelan. Seakan ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat sambil membawa karung penuh barang bekas. Kasdani menoleh dengan wajah pucat, sementara Mbah Wirasena tetap duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari setelah kembali dari gubuk Mbah Wirasena,
hidup Kasdani mulai berubah dengan cara yang sulit dijelaskan oleh akal. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, berangkat sebelum matahari terbit sambil mendorong gerobak kayunya menuju pasar, terminal, dan tempat pembuangan sampah. Namun sejak malam ritual itu, setiap langkahnya seolah selalu dipertemukan dengan barang-barang yang memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada pagi pertama, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang terjepit di balik tumpukan kardus basah. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat beberapa botol kaca antik yang masih utuh dengan ukiran timbul. Seorang kolektor barang bekas yang kebetulan berada di gudang pengepul langsung menawar semuanya dengan harga yang membuat Kasdani tertegun. Uang yang diterimanya hampir setara dengan hasil memulung selama beberapa minggu. Hari berikutnya, keberuntungan itu kembali datang. Di sela-sela tumpukan besi tua, Kasdani menemukan beberapa potong logam berwarna kekuningan yang ternyata merupakan kuningan berkualitas baik. Nilainya cukup tinggi ketika dijual ke pengepul logam. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa hari kemudian ia menemukan dompet usang yang terselip di bawah karung sampah. Setelah mencari pemiliknya dan tidak berhasil menemukan siapapun yang mengaku kehilangan, isi dompet berupa sejumlah uang menjadi rezeki yang tak disangka. Peristiwa-peristiwa semacam itu terus berulang. Kasdani mulai pulang dengan gerobak yang selalu penuh. Pengepul bahkan menyambut kedatangannya dengan senyum lebar karena barang yang dibawa hampir selalu memiliki nilai jual tinggi. Dalam waktu singkat, penghasilannya meningkat berkali-kali lipat. Hal pertama yang dilakukan Kasdani adalah mendatangi warung Pak Karsim. Ia mengeluarkan setumpuk uang dan melunasi seluruh utangnya. Pak Karsim tampak terkejut, tetapi ikut senang melihat perubahan nasib pelanggan lamanya. "Syukurlah, dan semoga rezekimu terus lancar," ucapnya tulus. Kasdani hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia pulang tanpa membawa beban utang di dalam pikirannya. Beberapa minggu kemudian, rumah kayu yang selama bertahun-tahun ditempati keluarganya mulai direnovasi. Atap yang bocor diganti dengan genting baru, dinding bambu diperkuat menggunakan papan, dan lantai tanah mulai disemen sedikit demi sedikit. Meski belum mewah, rumah itu kini terasa jauh lebih layak untuk ditempati. Lasmini pun mulai mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Tubuhnya perlahan membaik, batuknya mulai berkurang, dan wajah pucatnya kembali memperlihatkan sedikit warna. Melihat putrinya dapat tersenyum lagi menjadi kebahagiaan terbesar bagi Kasdani. Namun di balik rasa syukur itu, Sukarni mulai menyimpan kegelisahan. Suatu malam, ketika mereka sedang menghitung hasil penjualan barang bekas, ia memandang suaminya dengan raut wajah serius. "Mas, menurutmu semua ini wajar?" Kasdani menghentikan hitungannya. "Maksudmu?" "Dulu sehari dapat beberapa botol saja sudah sulit. Sekarang hampir setiap hari selalu ada barang mahal yang Mas temukan." Kasdani terdiam. Ia sebenarnya juga sering memikirkan hal yang sama, tetapi memilih mengabaikannya. "Mungkin memang sudah rezeki kita." Sukarni tidak membalas. Entah mengapa, hatinya justru semakin gelisah. Malam itu, ketika seluruh penghuni rumah telah tertidur, suara aneh mulai terdengar dari halaman. Ting, ting, ting. Bunyi botol kaca saling beradu pelan memecah kesunyian malam. Kasdani terbangun dan segera membuka pintu depan. Cahaya lampu minyak hanya mampu menerangi sebagian halaman. Tidak ada siapapun di luar. Hanya embusan angin yang menggoyangkan daun-daun pisang di samping rumah. Ia kembali masuk sambil mencoba menganggap suara itu hanyalah ulah kucing atau hewan liar. Namun suara yang sama kembali terdengar pada malam berikutnya. Dan malam berikutnya lagi. Lasmini yang mulai pulih kesehatannya juga mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu sore ia berdiri di depan jendela sambil memandangi gudang kecil tempat ayahnya menyimpan botol dan barang bekas. "Bu!" Sukarni menoleh. Ada orang di belakang gudang. Sukarni segera melihat ke arah yang ditunjuk putrinya.
Tidak ada siapapun. Tadi ada, Bu. Badannya tinggi, bawa karung besar di pundaknya. Sukarni berusaha menenangkan Lasmini meski bulu kuduknya mulai meremang. Gangguan lain pun mulai muncul. Setiap menjelang tengah malam, anjing-anjing kampung selalu berkumpul di depan rumah Kasdani. Mereka menggonggong tanpa henti ke arah gudang penyimpanan barang bekas. Tidak sekalipun gonggongan itu mengarah ke bagian rumah lain, seolah ada sesuatu yang hanya mereka lihat di tempat tersebut. Kasdani mulai sulit tidur. Ketika akhirnya terlelap, mimpi buruk selalu datang menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di sebuah hamparan luas yang seluruh permukaannya dipenuhi pecahan botol kaca. Setiap langkah membuat telapak kakinya terluka, tetapi ia tidak mampu berhenti. Dari kejauhan terdengar suara botol saling beradu, semakin lama semakin keras, seolah ada sosok yang terus mengikutinya dari balik kabut. Ia selalu terbangun dengan napas memburu dan tubuh dipenuhi keringat dingin. Karena tidak sanggup menahan rasa penasaran, Kasdani akhirnya menemui Jumirin. Setelah mendengar semua cerita itu, Jumirin justru tersenyum tenang. Itu memang bagian dari perjanjian. Kasdani menatapnya dengan gelisah. Apa yang mengikuti aku? Jangan takut. Selama kamu tidak melanggar kesepakatan, mereka hanya memastikan jalan rezekimu tetap terbuka. Jawaban itu sama sekali tidak membuat hati Kasdani tenang. Sepulang dari rumah Jumirin, ia semakin menyadari bahwa kekayaan yang kini mengalir deras ke dalam hidupnya seolah selalu disertai kehadiran sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh akal sehat. Malam harinya, saat hendak menutup gudang penyimpanan, ia memeriksa tumpukan botol kaca yang baru dikumpulkannya. Semuanya tampak tersusun rapi seperti biasa. Tiba-tiba, praang! Salah satu botol kaca tua yang berada tepat di tengah tumpukan pecah dengan sendirinya tanpa disentuh siapapun. Suara pecahannya bergema di dalam gudang yang sunyi, sementara Kasdani hanya mampu berdiri terpaku dengan wajah yang perlahan berubah pucat. Sejak botol tua di gudang pecah dengan sendirinya, suasana di rumah Kasdani tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi setiap kali mendorong gerobaknya keluar rumah, ada perasaan seolah dirinya sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasa cemas itu semakin kuat ketika kabar-kabar ganjil mulai beredar di kampung. Seorang pedagang loak yang beberapa hari sebelumnya membeli sejumlah botol antik dari Kasdani mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motornya. Menurut cerita warga, ia mengaku melihat bayangan seseorang membawa karung besar berdiri tepat di tengah jalan sebelum akhirnya kehilangan kendali. Tidak lama kemudian, seorang kolektor barang bekas yang membeli kendi tua dari Kasdani mendadak jatuh sakit tanpa penyebab yang jelas. Tubuhnya demam tinggi selama berhari-hari dan terus mengigau tentang suara botol yang saling beradu di dalam rumahnya. Awalnya Kasdani menganggap semua itu hanya kebetulan. Namun kejadian serupa terus bermunculan. Ada pembeli yang mengaku mendengar suara langkah kaki di gudangnya setiap tengah malam. Ada pula yang memilih mengembalikan barang karena merasa rumahnya menjadi tidak nyaman sejak benda itu dibawa pulang. Bisik-bisik warga mulai terdengar di warung kopi, pasar, hingga gudang pengepul. Barang-barang Kasdani sekarang aneh. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Katanya malam-malam sering terdengar suara botol dari rumahnya. Kasdani berusaha menutup telinga dari semua pembicaraan itu, tetapi semakin ia menghindar, semakin sering pula orang memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Di rumah, Sukarni tidak mampu lagi menyembunyikan kegelisahannya. Suatu malam, ketika suara botol kembali terdengar dari halaman, ia memegang tangan suaminya dengan wajah yang dipenuhi kecemasan. "Mas, cukup sudah." Kasdani menatap istrinya. "Kita tidak pernah hidup semewah ini sebelumnya, tetapi sekarang rumah ini tidak pernah terasa damai." Ia menarik napas panjang. "Aku juga mulai takut. Kalau memang semua ini berhubungan dengan orang yang dikenalkan Jumirin itu, hentikan. Kita bisa hidup sederhana lagi, asal keluarga kita selamat." Ucapan Sukarni terus terngiang di benak Kasdani. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, ia berangkat menuju hutan tempat tinggal Mbah Wirasena.
Perjalanan terasa lebih sunyi dibandingkan kunjungan sebelumnya. Ketika tiba di gubuk tua itu, Embah Wirasena seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. "Aku tahu kenapa kau datang," ucap lelaki tua itu sebelum Kasdani sempat berbicara. Kasdani segera menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Embah Wirasena memejamkan mata beberapa saat. Penunggu barang buangan sudah mulai menagih. Jantung Kasdani berdegup lebih cepat. "Menagih apa, Embah?" "Tumbal." Satu kata itu membuat udara di dalam gubuk terasa semakin dingin. Kasdani berdiri dengan wajah pucat. "Aku tidak pernah dijanjikan soal itu." Embah Wirasena membuka matanya perlahan. "Setiap perjanjian selalu memiliki harga. Kau sudah menikmati rezekinya. Kini penunggu mulai meminta bagian yang menjadi haknya." Kasdani menggenggam kedua tangannya erat. "Kalau aku batalkan semuanya?" Wajah Embah Wirasena berubah serius. "Perjanjian bisa dihentikan, tetapi penunggu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Jika tidak mendapatkan apa yang dimintanya, keluargamulah yang akan menjadi gantinya." Kalimat itu menghantam perasaan Kasdani seperti palu. Dengan langkah gontai ia meninggalkan gubuk dan langsung menemui Jumirin. Ia berharap sahabat lamanya itu memiliki jalan keluar yang lebih baik. Namun reaksi Jumirin justru berbeda. "Jangan dengarkan rasa takutmu." Kasdani memandangnya tidak percaya. Mereka mulai meminta tumbal. Jumirin menggeleng pelan. "Semua orang yang memilih jalan ini pasti melewati ujian yang sama. Kalau sekarang kau mundur, semua yang sudah kau dapat akan hilang. Kau mau kembali hidup seperti dulu?" Kasdani tidak segera menjawab. Di satu sisi, ia teringat masa-masa ketika keluarganya hidup dalam kemiskinan dan Lasmini tidak mampu berobat. Di sisi lain, bayangan wajah istri dan anaknya terus menghantuinya. Sejak hari itu, kegelisahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Menjelang tengah malam, suara langkah kaki mulai terdengar dari atas atap rumah. Langkah itu berjalan perlahan dari ujung ke ujung, seolah seseorang sedang mondar-mandir tanpa tujuan. Ketika Kasdani memberanikan diri memeriksa keluar, tidak ada siapapun. Gangguan berikutnya lebih mengerikan. Botol-botol yang tersusun di dalam gudang sesekali bergeser sendiri. Ada yang berputar perlahan di lantai, ada pula yang jatuh tanpa tersentuh. Setiap kali itu terjadi, udara di sekitar gudang terasa jauh lebih dingin daripada bagian rumah lainnya. Lasmini yang kesehatannya mulai membaik kembali menunjukkan ketakutan. Beberapa kali ia mengaku melihat sosok hitam berdiri di sudut rumah. Tubuhnya tinggi kurus, memanggul karung besar yang dipenuhi botol kaca. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya berdiri diam sambil memandang ke arah gudang. Kasdani mulai melihat bayangan serupa dari sudut matanya. Meskipun setiap kali ia menoleh, sosok itu selalu menghilang, perasaan sedang diawasi tidak pernah benar-benar pergi. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika listrik di kampung mendadak padam. Sukarni menyadari Lasmini tidak lagi berada di tempat tidurnya. Mereka berdua panik mencari ke seluruh ruangan sambil memanggil namanya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kasdani segera mengambil lampu minyak dan berlari ke arah gudang penyimpanan barang bekas. Di sana, di antara tumpukan botol kosong yang berserakan, Lasmini terbaring tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, kedua tangannya dingin, sementara di sekelilingnya terdengar bunyi botol kaca bergemerincing pelan meski tidak ada satupun yang bergerak. Kasdani segera mengangkat putrinya dengan tangan gemetar, sementara rasa takut yang selama ini berusaha ditekan akhirnya berubah menjadi keyakinan bahwa sesuatu yang tidak kasat mata benar-benar telah memasuki kehidupan keluarganya. Malam ketika Lasmini ditemukan pingsan di antara tumpukan botol kosong menjadi titik balik bagi Kasdani. Ia duduk di samping dipan tempat putrinya terbaring, memandangi wajah kecil yang masih pucat meski napasnya mulai teratur. Sukarni menggenggam tangan anak mereka tanpa henti, sementara air mata yang ditahannya sejak lama akhirnya jatuh perlahan. Kasdani tidak lagi memikirkan rumah yang mulai layak ditempati, tabungan yang perlahan bertambah, ataupun barang-barang berharga yang selama beberapa bulan terakhir mengubah hidupnya.
Semua itu terasa tidak berarti ketika keluarganya menjadi taruhannya. Menjelang subuh, ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku akan mengakhiri semuanya," ucapnya pelan. Sukarni menatap suaminya dengan mata sembab. "Apapun risikonya, kita hadapi bersama." Pagi itu juga Kasdani berangkat seorang diri menuju hutan untuk menemui Mbah Wirasena. Lelaki tua itu sudah berdiri di depan gubuk seolah mengetahui kedatangannya. "Aku tidak sanggup lagi," kata Kasdani tanpa basa-basi. "Aku tidak ingin keluargaku hidup dalam ketakutan." Mbah Wirasena menganggukkan kepala. "Kalau begitu, malam ini juga ikatan itu harus diputus." Tanpa banyak penjelasan, Mbah Wirasena membawa Kasdani menuju tempat pembuangan sampah tua di pinggir hutan, lokasi yang dahulu menjadi bagian dari ritual pertama. Tempat itu tampak sunyi. Karung-karung sampah berserakan, botol-botol pecah berkilauan diterpa cahaya bulan, sementara aroma tanah basah bercampur bau barang buangan memenuhi udara. Di tengah lapangan kecil yang dipenuhi sampah, Mbah Wirasena menyusun bunga 7 rupa, menyalakan kemenyan, lalu meletakkan botol kaca tua yang dahulu digunakan dalam perjanjian. "Jangan goyah," pesannya. "Apapun yang kau lihat nanti, jangan mengikuti bisikan yang datang." Kasdani mengangguk pelan meski jantungnya berdegup keras. Ketika doa-doa mulai dilantunkan, angin berembus semakin kencang. Kemenyan mengepul membentuk pusaran tipis. Suara gemerincing botol terdengar dari segala arah, mula-mula lirih, lalu berubah menjadi semakin keras hingga memenuhi seluruh kawasan pembuangan sampah. Dari balik kegelapan, sesosok makhluk perlahan muncul. Tubuhnya tinggi menjulang dan diselimuti bayangan pekat. Kulitnya dipenuhi pecahan kaca yang menancap seperti sisik, memantulkan cahaya bulan yang redup. Di bahunya tergantung karung besar yang dipenuhi botol-botol tua. Setiap langkahnya diiringi suara benturan kaca yang membuat bulu kuduk meremang. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan Kasdani. Dalam keheningan, terdengar bisikan yang seolah muncul langsung di dalam kepalanya. "Semua ini milikmu, jangan lepaskan." Seketika bayangan kehidupan yang pernah ia impikan bermunculan. Rumah yang nyaman, uang yang cukup, makanan yang layak, dan masa depan yang tampak lebih cerah untuk keluarganya. Namun di balik semua itu, muncul pula bayangan Sukarni yang menangis dan Lasmini yang terbaring tak berdaya. Kasdani memejamkan mata. "Aku tidak ingin kekayaan ini lagi." Kalimat itu diucapkannya dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Sesaat kemudian, botol tua di hadapan Mbah Wirasena bergetar hebat. Praang! Botol itu pecah berkeping-keping. Hampir bersamaan, dari berbagai penjuru terdengar suara ledakan kaca yang saling menyusul. Botol-botol yang selama ini menjadi sumber rezeki Kasdani pecah serentak, seolah ikatan yang menghubungkannya dengan kekuatan gaib telah terputus. Angin dingin berembus semakin kencang sebelum perlahan mereda. Sosok penunggu mundur sedikit demi sedikit, lalu menghilang bersama kabut yang menelan kegelapan malam. Kasdani jatuh terduduk, kelelahan, sementara Mbah Wirasena memadamkan bara kemenyan yang tersisa. Keesokan paginya, bau asap menyambut Kasdani ketika ia tiba di rumah. Gudang tempat menyimpan seluruh barang hasil temuannya mengalami kebakaran kecil pada dini hari. Api berhasil dipadamkan warga sebelum merambat ke bagian rumah lain, tetapi seluruh botol antik, logam berharga, dan barang-barang yang selama ini menjadi sumber kekayaannya telah berubah menjadi abu dan pecahan. Sejak hari itu, keberuntungan yang selama ini menyertainya lenyap begitu saja. Tabungan yang sempat terkumpul habis untuk memperbaiki gudang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang-barang berharga tidak lagi ia temukan saat memulung. Kesempatan membuka usaha kecil yang sempat dirintisnya pun gagal karena kekurangan modal. Perlahan, kehidupan Kasdani kembali sederhana seperti dulu. Di tengah semua itu, kabar tentang Jumirin mulai menjadi pembicaraan warga. Beberapa orang mengaku pernah menerima ajakan serupa darinya dan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Namun ketika hendak dicari, Jumirin telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada yang mengetahui kemana perginya,
seolah ia lenyap bersama berakhirnya perjanjian itu. Meski kembali mendorong gerobak kayu tua setiap pagi, hati Kasdani kini jauh lebih tenang. Sukarni kembali tersenyum tanpa rasa cemas, sementara kondisi Lasmini semakin membaik dari hari ke hari. Mereka memang tidak hidup berkecukupan, tetapi rumah kecil itu kembali dipenuhi ketenangan yang sempat hilang. Beberapa bulan kemudian, saat memulung di tempat pembuangan sampah seperti biasa, Kasdani melihat sebuah botol tua berwarna hitam tergeletak di balik tumpukan kardus basah. Bentuknya sangat mirip dengan botol yang pernah digunakan dalam ritual pesugihan. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan. Saat ujung jarinya hampir menyentuh botol itu, terdengar bisikan lirih memanggil namanya dari balik tumpukan sampah. Kasdani. Ia membeku sesaat, lalu menarik napas panjang. Perlahan tangannya ditarik kembali. Tanpa menoleh lagi, Kasdani mendorong gerobaknya meninggalkan botol hitam itu. Langkahnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit hidupnya benar-benar telah hilang. Di bawah cahaya matahari pagi, ia menyadari satu hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Keselamatan keluarga dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang melalui jalan yang keliru. Tamat.